Bismillahirrahmanirrahim. Posisi kedua makom ini berada di atas derajat atau makom al-qabdu dan al-bastu. Sementara al-qabdu berada di atas al-khawf dan al-bastu di atas tingkatan ar-roja. Al-haibah lebih tinggi daripada al-qabdu. Al-anasu lebih sempurna daripada al-bastu. Hakikat haibah adalah kesirnaan, dan setiap salik yang mengalami haibah atau haib pasti sirna atau gaib. Orang-orang yang mengalami haibah, kehaibahannya berbeda-beda menurut perbedaan mereka dalam kegaibannya. Hakikat al-anasu adalah muncul, bangun, sadar bersama al-haq. Setiap salik yang mengalami kesadaran atau al-anasu akan bersinar dan bangkit seperti bunga yang sedang mekar. Kemudian mereka berbeda-beda tingkatan kesadarannya menurut perbedaan mereka dalam minuman serapan kerohanian. Oleh karena itu, tidaklah heran bila kaum sufi mengatakan bahwa paling rendahnya tingkat kedudukan al-anasu apabila yang mengalaminya dilemparkan ke api neraka, apalagi api dunia. Kemesraannya al-anasu bersama Allah tidak akan terkeruhkan atau terpengaruh oleh panasnya api itu. Imam Al-Junaid berkata, saya pernah mendengar Asyirri berkata, seorang salik akan sampai ke batas al-anasu atau ditandai dengan jika wajahnya dihantam sebilah pedang, maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Di dalam hatiku ada sesuatu sehingga tampak bagiku bahwa semua perkara harus seperti demikian, yaitu sekiranya rasa dan kesadaran menunjukkan bahwa kesempurnaan ketenggelaman diri bersama Allah akan menghilangkan semua rasa yang berkaitan dengan nafsu. Ahmad bin Muqatil Al-Aki mengatakan, saya pernah mengunjungi Asy-Syibli. Ketika itu beliau sedang mengelupasi rambutnya dari arah alis dengan penjapit logam yang kasar dan tumpul. Lalu saya katakan kepada beliau, wahai Tuan, memang Anda sendiri yang melakukan ini, tetapi rasa pedihnya memantul kepadaku. Kemudian Asy-Syibli menjawab, celakalah kau. Hakikat yang tampak atau entitas kepedihan semu padaku tidak saya rasakan. Dan hakikatku yang zahir itu seperti ini, pengelupasan rambut. Sedangkan saya masuk dan tenggelam dalam kepedihan di hatiku, sehingga saya hanya merasakan kepedihan batin, pedih karena cinta, rindu, dan takut kepada Allah.
yang membuat kepedihan zahir tertutup dariku, maka saya tidak menemukan kepedihan. Kepedihan tidak tertutup dariku, dan aku tidak mempunyai kemampuan untuk merasakannya. Al-haibah dan al-anasu mempunyai keadaan. Jika keduanya tampak atau muncul, maka ahli hakikat mengategorikan sebagai kekurangan karena adanya perubahan pada diri solik. Sementara ahli tamkin atau golongan yang telah mencapai kestabilan rohani tidak terpengaruh oleh berbagai rasa seperti rasa haibah dan anasu. Posisinya lebih tinggi di atas ahlu taghayyur atau golongan yang hatinya belum stabil dan masih terpengaruh oleh kemunculan berbagai rasa seperti khauf, haibah, anasu, dan lain-lain. Mereka ahlu tamkin, keberadaannya menjadi sirna di mata keberadaan yang ada, sirna di mata ahli zahir. Maka baginya tidak ada haibah, tidak pula anasu. Mereka tidak memiliki kesadaran dan rasa. Sebuah hikayat terkenal dari Abu Sa'id Al-Kharraj menuturkan, ketika saya di tengah gurun Sahara yang sepi, saya mendendangkan tembang kerinduan. Saya datang, tapi tidak tahu di padang mana saya berada, bingung. Selain apa yang dikatakan manusia tentang diri dan jenis saya datang ke negeri jin dan manusia, tapi tidak saya jumpai seorang jiwa pun yang mampu mendatangi jiwa saya. Kemudian saya, Abu Sa'id Al-Kharraj, mendengar suara tanpa wujud yang membisiki telinga batin saya dengan mengatakan, wahai orang yang melihat sebab-sebab yang lebih tinggi keberadaannya, bergembira di padang sesat yang dekat dan di alam manusia. Seandainya kamu hakikatnya masuk ahli wujud, niscaya kamu pasti lenyap dari alam semesta. Arash, singgasana gaib, dan kursi kamu tanpa hal bersama Allah pasti jumeneng atau stabil, sehingga kamu terpelihara dari kenang-kenangan yang dimiliki bangsa jin dan manusia.